Di hampir setiap kebudayaan besar dalam sejarah peradaban manusia, dari puncak Andes yang beku hingga dataran stepa Mongolia yang luas, dari mitologi Yunani kuno hingga kepercayaan suku-suku asli Amerika Utara, ada satu makhluk yang secara universal dihormati sebagai penguasa absolut langit saat ia membentangkan sayapnya yang lebar menangkap arus udara yang tak terlihat dan melayang tinggi tanpa usaha di angkasa biru. Ia menjadi lebih dari sekedar hewan. Ia menjadi sebuah simbol dari kekuatan, kebebasan, kemuliaan, dan visi yang melampaui batas. Ia adalah sang elang, predator puncak di udara. Tatapannya yang dingin dan menusuk menginspirasi kekaguman dan rasa gentar yang mendalam pada siapapun yang menyaksikannya. Kehadirannya adalah sebuah pernyataan dominasi yang sunyi namun tak terbantahkan. Kemampuan elang untuk melihat dunia dari perspektif yang tidak bisa kita capai, untuk bergerak di antara bumi dan langit, telah menjadikannya metafora yang kuat bagi raja, kaisar, dan dewa. Dalam mitologi Yunani, elang adalah hewan suci dan utusan Zeus, sang raja para dewa. Kekaisaran Romawi melangkah lebih jauh, mengadopsi Aquila atau elang sebagai panji legiun mereka. Kehilangan sebuah panji elang di medan perang dianggap sebagai aib terbesar, sebuah kekalahan yang melampaui sekedar kerugian militer. Elang tersebut mempresentasikan jiwa, kehormatan, dan kekuatan Roma itu sendiri. Ribuan tahun kemudian, di seberang samudra, Amerika Serikat yang baru lahir memilih elang botak sebagai lambang nasionalnya, mewakili kekuatan, kemerdekaan, dan kebebasan yang abadi. Di banyak kebudayaan pribumi Amerika, bulu elang dianggap sakral, sebuah jembatan spiritual antara manusia dan sang pencipta. Ia adalah arketipe dari kekuatan dan transendensi, sebuah ikon yang terukir tidak hanya di langit, tetapi juga di dalam kesadaran kolektif kita. Di Indonesia, di Kepulauan Nusantara yang kaya akan sejarah dan budaya, simbol ini mencapai puncaknya, berevolusi dari sekedar ikon menjadi sebuah entitas sakral. Di sini, sang elang tidak hanya dihormati, tetapi juga disucikan dalam wujud Garuda Pancasila. Ini bukanlah sekedar lambang negara biasa, ia adalah perwujudan dari jiwa, filosofi, kekuatan, dan cita-cita bangsa. Wujudnya yang megah terpampang dengan bangga di setiap kantor pemerintahan, di atas mimbar pengadilan, di dalam paspor setiap warga negara, dan tersemat di dada seragam tim nasional yang berjuang membawa nama bangsa. Garuda adalah detak jantung visual dari identitas Indonesia. Setiap detail pada Garuda Pancasila dirancang dengan makna yang mendalam. Jumlah bulu pada sayapnya yang membentang berjumlah 17 helai di masing-masing sisi. Bulu pada ekornya berjumlah 8 helai. Bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19 helai. Dan bulu di lehernya berjumlah 45 helai. Rangkaian angka 17, 8, 19, 45 secara abadi mempresentasikan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Perisai yang ada di dadanya adalah benteng pertahanan ideologis, memuat 5 sila Pancasila sebagai dasar negara. Cengkramannya yang kokoh pada pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah pernyataan filosofis yang kuat. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ia lebih dari sekedar burung, ia adalah simbol sakral, penjaga bangsa yang agung. Lalu, dari mana datangnya legenda yang begitu kuat hingga mampu menyatukan ratusan suku bangsa di bawah sayapnya? Bagaimana mungkin seekor burung bisa menjadi fondasi dari sebuah ideologi nasional? Mungkinkah di balik mitos Garuda yang perkasa, yang mampu bertarung melawan para dewa dan naga, ada seekor hewan nyata yang kehebatannya di alam liar begitu luar biasa, sehingga manusia di masa lalu melihatnya bukan hanya sebagai hewan, tetapi sebagai perwujudan dewa? Inilah pertanyaan yang akan kita jelajahi. Perjalanan ini akan menelusuri asal-usul mitos Garuda dari epos kuno di peradaban India, mengikuti jejak penyebarannya hingga mengakar kuat di Nusantara. Kemudian, kita akan membedah fakta-fakta biologis yang menakjubkan dari sang Garuda di dunia nyata.
yakni elang. Ini adalah sebuah penyelidikan untuk menemukan titik temu antara mitos dan realitas, antara legenda kuno dan biologi modern. Untuk memahami kedalaman makna Garuda di Nusantara, kita harus terlebih dahulu melakukan perjalanan waktu dan ruang ke sumber dari mana legenda ini berasal. Kisah Garuda bukanlah asli dari tanah Jawa atau kepulauan Indonesia. Ia lahir dari epos-epos kuno di India ribuan tahun yang lalu sebagai bagian integral dari mitologi Hindu. Dalam teks-teks kuno seperti Mahabharata, khususnya dalam kitab pertama Adi Parwa dan kitab-kitab Purana, Garuda digambarkan sebagai deva atau dewa minor, raja dari segala jenis burung dan musuh bebuyutan para naga, makhluk mitologi berbentuk ular atau naga. Asal-usulnya sendiri adalah sebuah kisah tentang pertaruhan, tipu daya dan pengabdian. Garuda adalah putra dari seorang resi agung bernama Kasyapa dan istrinya Vinata. Resi Kasyapa memiliki banyak istri, salah satunya adalah Kadru, saudari dari Vinata. Keduanya, Vinata dan Kadru, sama-sama menginginkan keturunan. Kasyapa mengabulkan permintaan mereka. Kadru meminta 1000 putra naga yang perkasa, sementara Vinata hanya meminta 2 putra yang kekuatannya melebihi semua putra Kadru. Kadru kemudian menetaskan 1000 telur yang menjadi nenek moyang para naga, sementara Vinata harus menunggu lebih lama. Tidak sabar, Vinata memecahkan salah satu dari 2 telurnya secara prematur. Dari telur itu lahirlah Aruna, dewa fajar yang tubuhnya tidak terbentuk sempurna. Aruna mengutuk ibunya untuk menjadi budak bagi saudarinya selama 500 tahun, hingga kelak ia dibebaskan oleh adiknya yang masih berada di dalam telur kedua. Kutukan itu menjadi kenyataan melalui sebuah taruhan. Suatu hari, Vinata dan Kadru melihat kuda ilahi berkuda 7 yang muncul saat pengadukan lautan susu. Kuda itu berwarna putih cemerlang, namun Kadru dengan licik mengajak Vinata bertaruh bahwa ekor kuda itu berwarna hitam, dengan perjanjian bahwa yang kalah akan menjadi budak bagi yang menang. Vinata yakin dengan apa yang dilihatnya, menyetujui taruhan itu. Secara diam-diam, Kadru memerintahkan 1000 anak naganya untuk menyembur kuda itu dengan bisa mereka mengubah warna ekornya menjadi hitam. Akibat tipu daya ini, Vinata kalah dan menjadi budak Kadru dan anak-anak naganya. 500 tahun kemudian, telur kedua Vinata akhirnya menetas. Dari dalamnya muncullah sesosok makhluk agung yang cahayanya begitu menyilaukan hingga para dewa mengiranya sebagai Agni atau dewa api. Namun, ia adalah Garuda, bertubuh manusia emas yang bersinar, berwajah putih yang tajam, bersayap merah yang gagah, serta memiliki paruh dan cakar seperti elang. Ketika mengetahui perbudakan yang menimpa ibunya, Garuda mendatangi para naga dan menanyakan apa yang bisa ia lakukan untuk menebus kebebasan ibunya. Para naga dengan kesombongan mereka menuntut Garuda untuk membawakan mereka air keabadian yang disimpan dengan sangat ketat oleh para dewa di surga. Disinilah saga heroik Garuda dimulai. Ia terbang ke Kahyangan dan perjalanannya adalah ujian kekuatan yang luar biasa. Pertama, ia dihadang oleh lingkaran api raksasa yang membakar segala sesuatu yang mendekat. Garuda menelan air dari beberapa sungai dan menyemburkannya untuk memadamkan api tersebut. Rintangan berikutnya adalah sebuah cakra berputar dengan bilah-bilah setajam silet yang menjaga jalan masuk. Dengan kecepatan yang luar biasa, Garuda mengecilkan tubuhnya dan melesat melewati bilah-bilah itu tanpa terluka. Terakhir, ia berhadapan dengan 2 naga penjaga yang mengerikan, yang tatapannya dapat mengubah apapun menjadi abu. Garuda menciptakan badai debu yang membutakan mereka dan menghancurkan mereka dengan cakarnya. Setelah melewati semua rintangan, ia akhirnya berhadapan dengan seluruh pasukan dewa yang dipimpin oleh Indra, sang Raja Langit. Pertarungan hebat pun terjadi dengan kekuatan, kecepatan, dan keahliannya yang tak tertandingi. Garuda berhasil mengalahkan para dewa dan merebut kendi berisi Amrita. Namun, disinilah keagungan karakternya yang sesungguhnya bersinar. Meskipun ia memiliki kesempatan emas untuk meminum Amrita dan menjadi abadi, ia tidak melakukannya setetes pun. Tujuannya murni dan tanpa pamrih, yakni membebaskan ibunya. Dalam perjalanannya kembali,
ia bertemu dengan Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Wisnu sangat terkesan dengan kekuatan, kesetiaan, dan sifat tanpa pamrih Garuda. Ia menganugerahi Garuda keabadian tanpa harus meminum amrita. Dan sebagai imbalannya, Garuda setuju untuk menjadi wahana atau kendaraan bagi Wisnu. Kisah ini menampilkan Garuda sebagai simbol tertinggi dari kesetiaan seorang anak, kekuatan yang tak tertandingi, kecepatan yang melampaui batas, dan keadilan yang berpihak pada kebenaran. Mitos yang sangat kuat ini kemudian menyebar bersamaan dengan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke seluruh Asia Tenggara, termasuk di Nusantara. Di sini, legenda tersebut tidak hanya diterima, tetapi juga diadopsi dan diadaptasi secara mendalam oleh peradaban dan kerajaan-kerajaan besar. Di Kamboja, ia menjadi bagian penting dari mitologi. Di Thailand, ia menjadi lambang nasional dan simbol kerajaan. Namun, di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, Garuda menemukan rumah spiritual keduanya. Kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram kuno, Kahuripan, hingga puncaknya Majapahit mengintegrasikan Garuda ke dalam kosmologi kerajaan mereka. Garuda menjadi simbol penting yang merepresentasikan kekuatan, kemegahan, dan legitimasi sang raja. Raja dianggap sebagai titisan Wisnu di bumi. Maka Garuda sebagai wahana Wisnu secara otomatis menjadi simbol pelindung dan penopang kekuasaan raja. Jejak-jejak kebesarannya masih terukir abadi di relief-relief candi yang megah. Di kompleks Candi Prambanan, panel relief Garudea menceritakan kisahnya dengan detail yang luar biasa. Di Candi Kidal di Jawa Timur, Arca Garuda yang sedang menggendong Wisnu, dikenal sebagai Garuda Sanamurti, menjadi salah satu mahakarya seni patung Jawa kuno. Di Candi Sukuh, sosok Garuda yang lebih primitif menunjukkan bagaimana mitos ini berakulturasi dengan kepercayaan lokal. Penggambarannya sebagai wahana Dewa Wisnu menegaskan perannya sebagai pelindung dan penopang Dharma. Dari mitos kuno di India, Garuda telah bertransformasi menjadi simbol yang mengakar kuat dalam jiwa, seni, dan sejarah Nusantara. Setelah menyelami dunia mitos yang kaya, mari kita kembali ke dunia nyata dan menganalisis makhluk yang kemungkinan besar menjadi inspirasi dari semua legenda ini. Elang adalah anggota dari keluarga Accipitridae, sebuah kelompok burung pemangsa diurnal atau aktif di siang hari yang telah disempurnakan oleh evolusi jutaan tahun untuk menjadi predator udara yang absolut. Kehebatan mereka bukanlah sihir atau anugerah dewa, melainkan hasil dari serangkaian adaptasi biologis yang luar biasa, sebuah simfoni efisiensi dan kekuatan yang lahir dari tekanan seleksi alam. Kehebatan elang yang paling legendaris dan paling sering dikutip adalah kemampuan penglihatannya. Mata seekor elang adalah salah satu organ visual paling canggih di dunia hewan. Secara umum, ketajaman visualnya diperkirakan 4 hingga 8 kali lebih tajam dari manusia, dengan penglihatan 20/20. Ini berarti, dari ketinggian yang sama, seekor elang dapat melihat detail yang bagi kita akan tampak kabur atau tidak terlihat sama sekali. Seekor elang emas yang terbang tinggi di langit dapat dengan mudah melihat seekor kelinci yang bergerak di padang rumput dari jarak jauh lebih dari 3 km. Ketajaman luar biasa ini dimungkinkan oleh beberapa faktor anatomis dan fisiologis. Pertama, mata mereka sangat besar secara proporsional dengan ukuran kepala mereka, memungkinkannya untuk menampung lebih banyak sel fotoreseptor. Kepadatan sel kerucut atau sel yang bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan detail di retina mereka bisa mencapai 1 juta per milimeter persegi, lebih dari 5 kali kepadatan pada manusia. Ini memberikan resolusi gambar yang sangat tinggi. Yang lebih menakjubkan, retina elang memiliki 2 fovea, titik fokus visual tertajam di retina, sementara manusia hanya memiliki 1. Satu fovea sentralis memberinya penglihatan binokular yang sangat tajam untuk melihat lurus ke depan, untuk mengunci target yang menukik. Fovea temporalis kedua memberinya penglihatan monokuler yang sangat jelas di sepanjang bidang sampingnya, memungkinkannya untuk memindai landscape yang luas saat melayang tanpa harus menoleh. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk mengubah fokus dari dekat ke jauh hampir seketika, jauh lebih cepat dari lensa kamera terbaik, kemampuan untuk melihat spektrum sinar ultraviolet
juga memberi mereka keuntungan tambahan, memungkinkan mereka untuk melihat jejak urin tikus dan hewan pengerat lainnya yang bersinar di bawah sinar UV secara efektif menunjukkan di mana mangsa mereka paling aktif. Sayap elang adalah mahakarya rekayasa aerodinamis alam. Bentangan sayapnya yang lebar dan panjang pada banyak spesies bisa mencapai 2,3 meter, memberikan rasio aspek yang tinggi. Hal ini memungkinkannya untuk melayang tinggi selama berjam-jam dengan memanfaatkan arus udara panas, nyaris tanpa perlu mengepakkan sayap. Ini adalah strategi hemat energi yang brilian, memungkinkan mereka untuk berpatroli di wilayah teritorial yang luas tanpa kelelahan. Ujung-ujung bulu primer di sayap mereka dapat terpisah seperti jari-jari, berfungsi untuk mengurangi turbulensi pada kecepatan rendah dan meningkatkan manuverabilitas. Struktur tubuhnya juga dirancang untuk terbang. Tulang-tulang elang bersifat nomadik, artinya berongga dan disokong oleh struktur internal seperti penyangga, membuatnya sangat ringan namun tetap kuat. Jantungnya yang besar dan sistem pernafasannya yang sangat efisien, yang melibatkan kantung-kantung udara di seluruh tubuh, memastikan pasokan oksigen yang konstan ke otot-otot terbangnya yang kuat. Namun, saat berburu, sayap yang sama ini dapat berubah menjadi sistem propulsi. Dengan kepakan sayap yang dalam dan bertenaga, mereka dapat berakselerasi dengan cepat dalam manuver menukik. Beberapa spesies elang dapat mencapai kecepatan lebih dari 150 hingga 240 km per jam, mengubah diri mereka menjadi proyektil hidup yang diarahkan ke mangsanya dengan presisi yang mematikan. Kontrol total atas setiap bulu, sayap, dan ekor memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian mikro di udara, mengkompensasi angin dan gerakan mangsa. Meskipun paruhnya yang tajam dan melengkung tampak mengintimidasi, senjata utama elang yang sesungguhnya adalah kakinya. Cakar mereka yang secara teknis disebut talons adalah salah satu senjata biologis yang paling efisien di alam. Terdiri dari 4 jari yang dilengkapi dengan kuku yang panjang, melengkung, dan setajam silet. Cakar ini didukung oleh otot-otot kaki dan tendon yang sangat kuat. Saat elang menyerang, ia akan mengayunkan kakinya ke depan pada saat-saat terakhir dan mencengkram mangsanya. Kekuatan cengkraman ini luar biasa. Seekor elang botak misalnya dapat mengerahkan tekanan lebih dari 400 pon per inci persegi, sekitar 10 kali lipat kuat dari cengkraman tangan manusia dewasa yang sehat. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan tulang belakang mangsa kecil seperti kelinci atau ular seketika saat serangan pertama, atau untuk menusuk organ-organ vital pada mangsa yang lebih besar seperti rusa muda atau monyet. Salah satu adaptasi yang paling efektif adalah tendon pengunci. Ketika elang menekuk kakinya untuk mencengkram, tendonnya memiliki mekanisme seperti ratchet yang mengunci cakar pada posisinya tanpa perlu kontraksi otot terus-menerus. Setelah cakar ini mengunci, hampir tidak mungkin bagi mangsa untuk melepaskan diri. Paruhnya yang tajam dan melengkung baru digunakan kemudian setelah mangsa dilumpuhkan atau mati untuk merobek daging. Elang bukanlah pembunuh yang sembrono. Ia adalah pemburu yang cerdas dan sangat efisien. Ia tidak akan membuang-buang energi yang berharga untuk pengejaran yang tidak pasti. Dari titik pengamatannya yang tinggi, ia akan mengamati wilayahnya dengan sabar, seringkali selama berjam-jam. Dengan menggunakan matanya yang super, ia dapat mengidentifikasi mangsa, menilai ukurannya, dan bahkan mengamati perilakunya. Setelah target dipilih, ia akan merencanakan serangannya. Ia akan menggunakan posisi matahari di punggungnya untuk menyilaukan mangsanya dan menyembunyikan siluetnya. Atau ia akan terbang rendah di balik kontur medan seperti punggung bukit untuk melakukan pendekatan yang tidak terdeteksi. Serangannya cepat, langsung, dan biasanya berakhir dengan beberapa detik. Efisiensi ini adalah kunci kelangsungan hidupnya, memastikan bahwa perolehan energi dari makanannya jauh lebih besar daripada energi yang ia keluarkan untuk mendapatkannya. Di konteks Indonesia, ada satu spesies yang seringkali dianggap sebagai representasi fisik paling akurat dari Garuda, yakni elang Jawa. Burung pemangsa endemik Pulau Jawa ini memiliki fisik yang sangat mencolok. Jambul panjang yang terdiri dari beberapa helai bulu di kepalanya yang berdiri tegak saat waspada, sangat mirip dengan penggambaran mahkota pada arca-arca dan lambang Garuda.
ukurannya yang gagah dan warnanya yang coklat keemasan semakin memperkuat kemiripannya. Elang Jawa adalah predator puncak di ekosistem hutan hujan tropis Jawa. Memangsa mamalia kecil seperti tupai, kalong, musang, hingga anak monyet. Keberadaannya di puncak rantai makanan dan penampilannya yang gagah menjadikannya kandidat utama sebagai inspirasi nyata di balik adaptasi mitos Garuda di Nusantara. Sekarang, setelah kita memahami kehebatan biologis dari elang di dunia nyata dan memahami kekayaan narasi mitologi Garuda, jembatan di antara keduanya menjadi sangat jelas. Sangat mudah untuk melihat bagaimana manusia purba di Nusantara saat menyaksikan kehebatan elang di alam liar setiap hari bisa menciptakan atau mengadopsi legenda Garuda yang begitu agung. Mereka tidak membutuhkan imajinasi yang berlebihan. Mereka hanya perlu mendeskripsikan apa yang mereka saksikan dengan bahasa mitologi dan spiritualitas. Fondasi untuk mitos itu telah disediakan oleh alam dengan begitu sempurna. Kemampuan terbangnya yang agung, melayang tinggi di atas awan seolah tanpa batas, menjadi inspirasi yang sempurna bagi Garuda yang bisa terbang antar dunia, dari bumi ke kayangan para dewa. Perburuannya yang ganas dan presisi menukik dari langit dengan kecepatan kilat untuk menyambar mangsa dengan kekuatan yang tak terhindarkan, menjadi inspirasi yang jelas bagi narasi pertarungan Garuda melawan para naga, dan tentu saja kemampuannya mengalahkan pasukan dewa. Tatapannya yang tajam dan menusuk, kemampuannya untuk melihat detail dari jarak yang mustahil, menjadi inspirasi yang logis bagi visi Garuda yang mampu melihat segalanya, mengetahui kebenaran, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Kekuatan cakarnya yang menghancurkan, mampu melumpuhkan mangsa dalam sekejap, diterjemahkan menjadi kekuatan supranatural Garuda yang tak terkalahkan. Kesetiaannya pada sarang dan anaknya, di mana pasangan elang seringkali bersama seumur hidup dan dengan ganas mempertahankan anak-anak mereka dari predator, menjadi inspirasi yang kuat bagi kisah pengabdian Garuda yang rela mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan ibunya dari perbudakan. Alam menyediakan fondasi yang sempurna dan manusia membangun sebuah katedral mitologi yang megah di atasnya, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi pilar identitas bangsa. Kisah Garuda adalah bukti yang indah tentang bagaimana alam menginspirasi kebudayaan dan membentuk identitas sebagai bangsa. Lambang negara kita, Garuda Pancasila, tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari kekaguman yang mendalam terhadap makhluk nyata yang perkasa, yang kekuatannya, visinya, kebebasannya, dan keagungannya dianggap sebagai cerminan sempurna dari cita-cita luhur bangsa Indonesia. Garuda menjadi pengingat abadi akan kekuatan dalam persatuan, visi untuk masa depan, dan kebebasan yang diperjuangkan dengan pengorbanan. Namun, disinilah letak ironi yang tragis mendesak. Sementara kita menghormati dan menyucikan Garuda sebagai simbol, kita seringkali lalai dalam melindungi elang di dunia nyata. Banyak dari sekitar 30-an spesies elang yang ada di Indonesia kini menghadapi ancaman serius. Sang kandidat utama, elang Jawa, jambulnya yang khas, sering dianggap sebagai inspirasi fisik langsung bagi penggambaran Garuda Pancasila, kini berstatus terancam punah. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya tersisa beberapa ratus individu dewasa, tersebar di kantong-kantong hutan yang semakin terfragmentasi di Pulau Jawa. Ancaman utama datang dari aktivitas manusia. Deforestasi besar-besaran untuk pertanian dan pembangunan telah merusak dan menyusutkan habitat berburu dan bersarang mereka secara drastis. Elang membutuhkan wilayah jelajah yang luas untuk mencari makan, dan hilangnya hutan berarti hilangnya sumber kehidupan mereka. Selain itu, perburuan liar untuk perdagangan ilegal masih menjadi ancaman serius. Statusnya sebagai burung yang gagah dan langka membuatnya menjadi target untuk dijadikan koleksi pribadi atau awetan, sebuah simbol status yang keliru dan merusak. Melindungi elang-elang yang tersisa di alam liar Indonesia, oleh karena itu, bukan hanya sekedar tugas konservasi biologis. Ini adalah sebuah keharusan budaya dan kebangsaan. Ini adalah cara kita
untuk menjaga agar legenda dan semangat Garuda tetap hidup dalam bentuknya yang paling otentik. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa simbol kekuatan, kebebasan, dan visi bangsa kita tidak hanya hidup sebagai ukiran dingin di candi, gambar tak bernyawa di dinding kantor, atau lambang di dada seragam. Sudah saatnya kita menyelaraskan penghormatan kita terhadap mitos dengan tindakan nyata untuk melindungi realitasnya. Karena jika sang Raja Langit yang nyata punah dari angkasa Nusantara, maka lambang yang kita banggakan akan kehilangan jiwanya menjadi sekedar legenda tentang dunia yang telah hilang. Menyelamatkan elang Jawa adalah menyelamatkan kepingan nyata dari jiwa Indonesia.